Angkat tanganmu jika kau pernah mendengar bahwa kau harus berusaha melakukan 10.000 langkah dalam sehari. Meskipun jika kau tidak memiliki alat pelacak kebugaran seperti Fitbit atau Apple Watch. Menurut alat pelacak kebugaran dan pedometer, mengambil 10.000 langkah sehari adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan coba tebak, kita memiliki seluruh industri yang dibangun berdasarkan atas klaim ini. Tapi kenapa? Apa yang istimewa dari angka 10.000? Kenapa bukan yang lain? Bagaimana para dokter dan ilmuwan mengetahui bahwa ini adalah angka yang sempurna untuk menjaga kesehatan dan kebugaran? Ternyata, angka bulat yang bagus ini tidak didukung oleh sains. Asal-usul angka ini bisa ditelusuri kembali di pertengahan 1960-an di Jepang ketika pedometer yang bisa digunakan keluar untuk pertama kalinya di dunia. Para pengembang menamakan perangkatnya Manpoke yang secara harfiah diterjemahkan menjadi 10.000 langkah meter. Mereka kemudian mengambil keuntungan dari kemeriahan Olimpiade Tokyo 1964 untuk mempromosikannya. Sekarang, beberapa dekade kemudian, orang-orang berusaha untuk mencapai sejumlah besar langkah ini berkat pemasaran yang cerdik dan juga tidak banyak sains. Tidak ada bukti konklusif bahwa 10.000 langkah harus menjadi tujuan kesehatan utamamu. Sebaliknya, yang sebenarnya paling penting adalah seberapa cepat kau bergerak dan itu didukung oleh sains. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga ringan atau berat berkaitan dengan lebih sedikitnya gejala depresi, berkurangnya perasaan cemas, kualitas tidur yang lebih baik, kekuatan tulang yang lebih tinggi, dan lain-lain. Itulah sebabnya banyak pedoman kesehatan merekomendasikan jumlah waktu tertentu untuk suatu kegiatan daripada sejumlah langkah. Misalnya, di antara orang Amerika, rata-rata orang dewasa harus mendapatkan minimal 150 menit olahraga ringan atau sekitar 75 menit olahraga berat setiap minggunya. Dan coba tebak, kita bisa menerjemahkan pedoman kesehatan ini menjadi langkah juga. Bagaimana? Kamu mungkin ingin bertanya? Olahraga ringan membantumu membakar setidaknya 3 kali jumlah energi yang akan kau bakar, sementara kau sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Penelitian menunjukkan bahwa untuk beberapa orang dewasa, ini setara dengan berjalan dengan kecepatan 100 langkah per menit, atau sekitar 4 km per jam. Jadi, kau harus berjalan sekitar 15.000 langkah per minggu, atau sekitar 2.100 langkah per harinya. Tapi hey, jangan khawatir jika kau tidak bisa mendapatkan langkah-langkah itu. Ada banyak cara lain untuk berolahraga jika menjalani semua langkah ini bukan yang kau inginkan. Kau hanya perlu mengikuti rekomendasi ini dari American Heart Association. Bugar dalam 150 plus. Dapatkan setidaknya 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik yang kuat, atau kombinasi keduanya. Mana yang lebih disukai dibagi sepanjang minggu. Bergerak lebih, kurangi duduk. Bangun dan bergerak sepanjang hari. Aktivitas apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tambahkan intensitas. Latihan aerobik sedang hingga berat adalah yang terbaik. Ketika kau mulai terbiasa menjadi lebih aktif, tingkatkan waktu atau intensitasmu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Tambahkan otot. Sertakan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi, seperti latihan daya tahan atau latihan beban, setidaknya 2 kali seminggu. Merasa lebih baik. Aktivitas fisik terhubung dengan tidur yang lebih baik, ingatan, keseimbangan, dan kemampuan kognitif, dan lebih sedikit resiko kenaikan berat badan, penyakit kronis, demensia, dan depresi. Ini adalah salah satu hal terpenting yang bisa kau lakukan untuk kesehatan dan kesejahteraanmu. Jadi keluarlah dan mulai bergerak. Jangan repot-repot menghitung langkah-langkah itu. Apakah Anda salah satu orang yang tidak pernah suka pergi ke gym dan berolahraga untuk perut six-pack sempurna itu? Meskipun kamu ikut member gym, waktu yang terbatas tidak pernah memungkinkanmu untuk menjadi teratur dengan latihanmu. Kamu mungkin harus bekerja lembur karena bos yang cerewet dan dia butuh presentasi itu selesai secepatnya. Kamu mungkin harus membawa anak-anakmu ke taman atau pergi membeli bahan makanan, dan sebelum kamu menyadarinya, hari itu sudah selesai. Kami mengerti teman-temanku, kita semua terjebak dalam siklus yang sama. Ketika kita berbicara tentang berolahraga atau hidup yang sehat, ada banyak informasi online dan tidak semuanya didukung oleh penelitian. Tapi kami melangkah lebih jauh dan menemukan 5 cara cepat yang mudah untukmu, yang bukan hanya menyenangkan, tapi efektif untuk menghilangkan lemak di perutmu. Dan pada akhir video ini, Anda pasti akan merasa lebih ringan. Ayo kita mulai. Air hangat dan lemon. Kita semua tahu lemon mengandung vitamin C, tapi bukan itu saja yang mereka tawarkan. Mereka tidak hanya rendah gula, tapi mengandung segala sesuatu mulai dari vitamin B6, vitamin A, vitamin E, dan lebih banyak lagi. Lemon juga mengandung lebih banyak potasium daripada apel atau anggur. Tingginya kadar kalium dalam lemon menstimulasi fungsi otak dan juga saraf. Ingat presentasi yang ditunggu bosmu, kamu membutuhkan otak yang sehat untuk menyelesaikannya.
manfaat lemon bagi kesehatan melebihi vitamin dan juga mineral. Satu studi penelitian menemukan bahwa polifenol dalam jus lemon memiliki kekuatan untuk menekan akumulasi lemak dalam tubuh. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa senyawa yang sama dalam lemon secara signifikan mengurangi kenaikan berat badan bahkan bagi mereka yang makan berlebihan. Jadi ini adalah bagaimana Anda harus memulai hari Anda dengan segelas air hangat dan lemon yang diperas di dalamnya. Ya, sesederhana itu. Tambahkan probiotik dalam makananmu. Probiotik adalah bakteri hidup yang disarankan untuk memainkan peran besar dalam penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan. Beberapa makanan probiotik termasuk yogurt, kefir, tempe, kimchi, dan acar. Jika kamu menambahkan ini dalam makanan sehari-harimu, mungkin bisa membantu mengubah keseimbangan makhluk yang berada di dalam usus yang bermanfaat, bakteri, dan organisme lain yang hidup di dalam usus. Mereka membantu mencerna makanan. Vitamin seperti biotin dan vitamin K ini mengurangi resiko kenaikan berat badan dan penumpukan lemak di perut Anda. Olahraga sofa. Berbaringlah di sisi kanan tubuhmu di sofa dan angkat kaki kiri setinggi yang Anda bisa, lalu turunkan kembali perlahan. Lakukan ini 20-25 kali dan kemudian berbaringlah di sisi kiri dan ulangi yang sama. Ini akan membantumu menyingkirkan lemak di pinggangmu. Sudah menikmati cara-cara ini? Sudah kubilang, ini akan menyenangkan. Sekarang, sebelum kita bisa melanjutkan ke cara berikutnya, klik subscribe di channel kami untuk lebih banyak video menyenangkan. Jangan minum minuman berkarbonasi dan menelan gas. Minuman berkarbonasi seperti soda adalah sumber gas terbesar dalam diet harian. Gelembung di dalamnya mengandung karbon dioksida yang dilepaskan dari cairan di perut Anda. Ini dapat menyebabkan perut kembung atau kembung. Menelan gas dapat terjadi ketika Anda mengunyah permen karet, minum melalui sedotan, atau makan sambil berbicara. Ini bisa dihindari dengan makan dalam keheningan, minum dari gelas, dan mengganti minuman berkarbonasi dengan air. Olahraga yang membentuk perutmu. Tanpa melakukan olahraga perut, ikutlah olahraga yang melatih perutmu secara agresif. Olahraga seperti sepak bola, renang, atau bola voli. Menurut American College of Sports Medicine, Anda dapat membakar lebih banyak kalori dalam waktu lebih singkat dengan permainan olahraga intensitas tinggi yang singkat. Jadi begitulah kawan-kawan, beberapa cara yang kurang dikenal untuk menghilangkan lemak perut Anda. Cobalah ini dan merasa lebih baik. 2 minuman yang paling banyak dikonsumsi dan paling populer di dunia telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Banyak yang menyukai untuk disajikan di pagi hari, saat bekerja, atau saat nongkrong dengan teman-teman. Teh sangat populer di Cina dan Jepang. Dan jangan lupa juga di Inggris. Dan kopi yang merupakan minuman nomor 1 di Amerika Serikat. Meskipun keduanya memiliki manfaat yang sama dan juga beberapa perbedaan, ada argumen yang selalu ada untuk membuktikan mana yang merupakan pilihan yang lebih sehat. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa efek dari masing-masingnya pada tubuhmu? Kedua minuman ini kaya akan antioksidan yang membantu melawan oksidan dalam tubuh kita sehingga bisa menjaga jaringan sehat. Penelitian menunjukkan bahwa keduanya membantu mengurangi kadar kolesterol dan melawan jenis kanker tertentu, dan juga mengurangi kemungkinan Alzheimer dan Parkinson, dan juga menghindari pembekuan darah, sehingga mengurangi resiko stroke dan serangan jantung. Teh dan kopi, duanya mengandung kadar kafein yang tinggi. Efek dari kafein tergantung pada berbagai faktor, metode persiapan, dan ukuran dosis. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kopi mengandung kafein 2 kali lipat dibandingkan dengan teh hitam sejenis. Konsumsi kafein meningkatkan kewaspadaan mental, suasana hati, dan daya tahan, dan juga menurunkan risiko diabetes tingkat 2. Meskipun kandungan kafein dalam kopi lebih besar daripada teh, keduanya memberikan manfaat yang sama. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan insomnia, peningkatan denyut jantung, kecemasan, gelisah, dan kecanduan. Kafein dalam kopi bisa meningkatkan tingkat energimu dan mengurangi kelelahan secara instan. Karena dia meningkatkan tingkat dopamin, hal itu mengakibatkan peningkatan denyut jantung dan menambah sifat adiktifnya. Karena itu, kopi memiliki efek langsung pada tingkat energi kita. Teh di sisi lain mengandung jumlah kafein yang lebih rendah, tapi dia adalah L-theanin yang produktif untuk memperkuat sistem saraf. Dia meningkatkan gelombang alfa otak sehingga membantumu rileks dan menghilangkan stres sambil mempertahankan fokus dan kewaspadaanmu tanpa merasa lelah. Oleh karena itu, kopi adalah jawaban untukmu jika kau mencari efek yang instan. Dan teh jika kau lebih suka dorongan energi yang lebih menyejukkan dan menenangkan. 3
Tingkat kafein dalam kopi juga membantu menurunkan berat badan karena memiliki sifat membakar lemak yang akan menghambat produksi sel-sel lemak dalam tubuh. Sementara polifenol yang terkandung dalam teh mengurangi penambahan berat badan. Namun, jika dikonsumsi dengan krim, gula, dan perasa lain yang ingin kau tambahkan ke dalam cangkir harianmu, itu bisa meningkatkan asupan kalorimu. Dan dengan demikian, mengubah minuman sehatmu jadi pencuci mulut instan. Tapi tunggu sebentar, minuman mana yang lebih sehat? Intinya adalah bahwa kedua minuman tersebut jika dikonsumsi dalam jumlah yang sedang sama-sama menyehatkan. Karena itu, tergantung selera dan pilihan, serta responsif tubuhmu terhadap kafein. Berapa banyak dari Anda yang dapat berpisah dengan handphonemu saat tidur? Jika kamu tidak bisa, atau mungkin kau tidak nyaman, itu mungkin karena kamu tinggal bersama orang lain dan tidak ingin handphonemu diakses oleh mereka. Kamu penggemar media sosial dan tidak bisa menghentikan jarimu untuk refresh akun media sosialmu meskipun tidak ada hal yang baru. Kamu workaholic dan merasa sulit untuk menjauh dari pekerjaan dan mungkin memeriksa emailmu setiap kali Anda memegang HP. Dan terakhir, jika kamu sedang galau, kamu akan memantau mantanmu sepanjang malam. Mungkin ada alasan lain juga, tetapi kamu akan selalu menemukan alasan untuk memeriksa handphonemu pada jam-jam aneh. Dan saat itulah kamu memutuskan untuk menjaga handphonemu saat mau tidur. Selamat, kamu sekarang adalah budak dari handphonemu. Sekarang kami telah menganalisis kenapa kamu perlu menyimpan handphonemu jauh-jauh saat mau tidur. Cahaya biru di malam hari dari ponsel dan layar diputar di otak kita dapat membingungkan ritme sirkadian yang merupakan jam internal dalam sistem tubuh yang mengukur waktu. Dan ritme sirkadian yang kacau akan mengganggu pola tidur yang teratur. Misalnya, kamu akan sangat mengantuk di siang hari, bukannya di malam hari. Sekresi hormon melatonin akan berkurang, yang berarti hormon yang memainkan peran penting dalam mempertahankan ritme sirkadian yang tepat yang akan membantumu tidur nyenyak dan itu akan bisa mengganggu tidurmu. Pengurangan pada tahap tidur REM. Tahap REM sangat penting untuk memulihkan pikiran dan juga tubuh kita. Ini bertindak sebagai katalis untuk membangun protein, memperkuat ingatan, dan juga bekerja pada kreativitas dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Inilah kenapa bayi tidur berjam-jam, karena mereka sedang dalam tahap tidur REM. Setelah browsing melalui handphonemu, kamu lebih waspada dan kurang mengantuk, dan ini mencegahmu berusaha untuk tidur. Dan kamu akan terbangun lelah dan pusing untuk menjalankan hari-hari yang sulit. Dengan suasana hati yang buruk seperti itu, metabolismemu akan terpengaruh. Kamu mengembangkan selera untuk makanan yang tidak sehat dan juga berisiko pada masalah kesehatan. Jadi kami yakin bahwa tidur tanpa handphonemu jelas merupakan cara yang lebih sehat untuk tertidur dan bangun dengan perasaan segar, berenergi, dan bahagia. Cobalah malam ini, jauhkan ponselmu, tidurlah seperti bayi, dan kamu akan berterima kasih pada kami nanti. Kita semua sadar bahwa air adalah kebutuhan utama kita, dan tubuh kita mengirimkan sinyal pada kita jika kita mengalami dehidrasi, seperti bibir kering, kulit kering, pernapasan cepat, dan banyak lagi. Dan minum air adalah satu-satunya cara untuk menghindari dehidrasi. Tetap terhidrasi memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah menurunkan berat badan, pencernaan halus, otak yang sehat, kulit bercahaya, dan banyak lagi. Jadi, jika kamu tidak minum cukup air, sekarang kamu tahu kenapa kamu harus melakukannya. Dan jika sudah, teruskanlah. Tapi, apakah kamu sudah minum air dengan cara yang benar? Tahukah kamu, salah dalam metode minum air putih sebenarnya bisa menyebabkan radang sendi, gangguan pencernaan, dan migrain? Jadi, ayo belajar tentang cara yang benar untuk minum air. Nomor 1. Minum air setelah makan. Menurut Ayurveda, diyakini bahwa minum air setelah makan itu sama dengan minum racun. Mari kita masuk ke dalam sains di baliknya. Perut kita sudah memiliki asam untuk mencerna makanan. Saat kita makan, proses pencernaan dimulai dan memecah makanan. Sekarang jika kamu minum air setelah makan, mungkin bisa ada beberapa konsekuensi. Asamnya menjadi encer dan menyebabkan gangguan pencernaan yang selanjutnya membuat sulit untuk memecah makanan. Dan kemudian, makanannya membusuk di dalam perut kita. Bagaimana kita menghindarinya? Kamu harus berkumur setelah makan dan minum air 1 jam setelah makan. Nomor 2, meneguk air. Apa kamu pikir meneguk air sekaligus bisa menghidrasimu? Tidak. Airnya hanya akan terbuang karena kencing. Cara yang benar untuk minum air adalah seteguk demi seteguk dan perlahan. Kenapa?
air di mulut kita bercampur dengan baik dengan air liur dan masuk ke dalam perut dan menciptakan keseimbangan. Karena air liur yang diproduksi di mulut kita bersifat dasar dan perut kita bersifat asam. Sekarang, jika kita meneguk air sekaligus, lebih sedikit air liur yang akan masuk dan itu menyebabkan kembung, asam lambung, gas, dan gangguan pencernaan, membuatnya sulit untuk membuang racun dan juga kotoran. Nomor 3. Minum air dingin. Kita semua suka minum air dingin, bukan? Ketika kamu di rumah, setelah hari yang cerah dan panjang, kamu menuju ke kulkas dan minum segelas air yang dingin. Kedengarannya sangat bagus, bukan? Tapi tahukah kamu bahwa itu bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuhmu? Ketika kamu minum air dingin, pembuluh darahmu menyusut dan sirkulasi darah menjadi lambat. Karena ketidakcocokan suhu, itu bisa mempengaruhi kesehatan pencernaanmu dan bisa menyebabkan flu dan sakit kepala. Berikut adalah tips cepat lainnya. Jika kamu ingin minum air dingin, coba cara alami menyimpan air dalam pot tanah seperti ini. Ini mempertahankan tingkat pH dan menambahkan mineral ke dalam air. Nomor 4, minum terlalu banyak air. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Terlalu banyak menghidrasi tubuhmu juga bisa menjadi masalah. Adalah sebuah mitos bahwa kita harus minum sekitar 5-7 liter air dalam sehari. Beberapa orang bahkan minum air lebih dari itu. Meskipun mereka tidak haus, tapi hanya karena seseorang menyuruh mereka melakukannya. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa terlalu terhidrasi bisa jadi berbahaya? Minum terlalu banyak air bisa menyebabkan ketidakseimbangan kadar natriummu. Itu menyebabkan hiponatremia yang melarutkan natrium dalam darah dan bisa menyebabkan pembengkakan, sakit kepala, mual, kecemasan, dan kembung. Bagaimana cara menghindarinya? Setiap orang memiliki jenis tubuh yang berbeda, berat badan, dan kebutuhan nutrisi. Itu juga tergantung pada iklim dan lingkungan tempat kamu tinggal. Lebih baik untuk mempertimbangkan semua faktor ini dan mengamati pola tubuhmu dan berapa banyak air yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Jika kamu mengonsumsi 2,5 hingga 3 liter air sehari, kamu sudah siap berangkat. Nomor 5. Minum air sambil berdiri. Ginjal kita berfungsi lebih baik dalam posisi duduk. Kalau kamu minum air sambil berdiri, kamu mungkin secara tidak sengaja akan merusak tubuhmu. Minum air sambil berdiri membuat air melintas dengan dorongan dan tidak adanya penyaringan. Itu membuat racun dan kotoran menumpuk di dalam darah atau kandung kemih, menyebabkan kerusakan pada ginjal. Berdiri sambil minum air juga menyebabkan nyeri sendi. Jadi, kita perlu minum air pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sambil duduk. Jadi, mari kita ikuti semua tips untuk mengubah cara kita minum air untuk hidup yang lebih sehat. Ketika kamu mengikuti kata hatimu, kemana perginya dirimu? Kami yakin itu akan membawamu ke lemari esmu dan kadang-kadang ke restoran favoritmu di kota atau restoran lainnya. Tapi, tahukah kamu tempat asal muasal dari apa yang kamu makan? Ya, terkadang makanan bisa lucu. Kamu mungkin berpikir kamu tahu dari mana hidangan itu berasal atau milik masakan tertentu. Tapi, kamu akan terkejut mengetahui tempat asalnya. Mari kita bicara tentang beberapa hidangan yang bukan berasal dari tempat yang kita pikir. French fries. Ya, satu hal yang kita benci untuk dibagikan, bukan benar-benar berasal dari tempat yang kita pikirkan. Itu bukan bahasa Prancis. Sejarawan mengklaim, hidangan populer ini muncul pada akhir abad ke-17 dari Belgia. Orang-orang dari Belgia menyukai ikan yang sangat kecil yang diolah dan renyah. Ketika mereka tidak punya ikan, mereka akan membuat kentang dalam bentuk ikan tipis kecil. Dan begitulah, French fries kita yang lezat menjadi ada. Croissant. Croissant dari Prancis adalah apa yang kita butuhkan untuk memulai hari-harimu. Bukankah kalian setuju? Terkecuali bahwa croissant bukan berasal dari Prancis, tapi Austria. Iya, diyakini orang kebanyakan bahwa seorang perwira artileri Austria membuka sebuah toko roti di Paris sekitar tahun 1839 dan menjual Kipferl-Wiener yang terbuat dari mentega dan kue kering. Orang Prancis lebih lanjut mengadaptasi dengan lezat ini ke dalam bentuk bulan sabit dan kita pun memiliki croissant. Samosa. Samosa yang populer adalah camilan sempurna untuk setiap orang India. Dipenuhi dengan kentang yang lezat, samosa sebenarnya bisa ditemukan di beberapa negara dalam versi yang berbeda. Tapi tidak, itu bukan berasal dari India. Apa? Diyakini bahwa itu berasal dari suatu tempat di Timur Tengah dan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan menjadi camilan malam yang pedas di India. Apple pie. Amerika adalah pie apple. Ini adalah ungkapan yang sangat populer di Amerika Serikat yang menunjukkan sesuatu yang dianggap semua orang Amerika. Tapi apakah itu sebenarnya berasal dari Amerika Serikat? Tidak, itu berasal dari Inggris, di mana resep pertama pie apple dibuat oleh Geoffrey Chaucer dan itu termasuk apel
ara, kismis, bir, dan kulit pastry. Yummy! Tikka masala. Kunjungan ke India jelas berarti mencoba makanan lezat olahan tikka masala. Tapi, asal-usul hidangan India yang populer ini bisa diperdebatkan. Meskipun orang India percaya bahwa itu aslinya dibuat di Punjab, yang lain mengklaim hidangan itu sebenarnya pertama kali dibuat di Glasgow pada awal 1970-an, di mana seorang chef Bangladesh menambahkan saus ketika ayam atau ketusuk sate ayam. Ya, semua itu tidak masalah sekarang karena pada tahun 2001, Menteri Luar Negeri saat itu, Robin Cook menyatakan ini hidangan nasional Inggris yang sebenarnya. Spaghetti dan bakso. Angkat tanganmu jika suara spaghetti dan bakso sudah membuatmu menjadi ngiler. Ya, itu termasuk salah satu hidangan paling lezat yang pernah dibuat. Tapi dari mana asalnya? Amerika Serikat? Tidak. Ini sebenarnya sebagian dari Italia. Ya, imigran Italia datang ke Amerika Serikat dan menciptakan hidangan klasik ini untuk memanjakan lidah kalian. Fajitas. Tidakkah kalian berharap bisa memakan fajitas setiap hari? Ya, fajita Meksiko yang lezat dan juga yummy. Kecuali, fajitas bukan berasal dari Meksiko. Merasa seluruh hidupmu adalah kebohongan setelah mengetahui fakta ini? Asal-muasal fajita adalah kembali ke peternakan Texas pada 1930-an dan menjadikannya hidangan Tex-Mex sejati. Wow, ini adalah beberapa fakta yang tidak kita harapkan. Benar kan? Ya, asalkan memuaskan selera kita tidak keberatan dari manapun asalnya. Pernah terpikir manusia adalah makhluk yang paling aneh di dunia hewan? Buktinya jelas terlihat pada banyak hal tak penting dan bertentangan dengan yang kita lakukan. Ya, kita bisa mematahkan jari-jari kita, merinding, menggigil kedinginan, berkedip tanpa memperhatikan, melihat bintik-bintik di mata kita, menangis ketika mengiris bawang, sendawa, kentut, gatal, bersin, mencium bau, dan berjuang untuk mendapatkan jodoh. Dan kita tidak bisa menggelitik diri kita sendiri. Hari ini, kami membahas 7 fakta aneh dan janggal tentang tubuh manusia yang mungkin tidak kamu ketahui. 1. Memerah. Manusia adalah satu-satunya spesies dengan pipi memerah. Pipi merah disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah di kulit wajah pada saat malu. Charles Darwin menganggapnya ekspresi yang paling aneh dan paling manusiawi dan tampaknya hanya unik untuk diri kita sendiri. 2. Lidah. Lidah ditutupi oleh sekitar 8.000 perasa. Masing-masing berisi hingga 100 sel, membantumu merasakan makanan. Selera perasa adalah organ indera yang memungkinkan kamu untuk mengalami selera manis, asin, asam, pahit, dan hambar. Lidah kita terdiri dari 8 otot yang terjalin, mirip dengan struktur belalai gajah atau tentakel gurita. 3. Jantung. Jantung manusia berdetak lebih dari 3 miliar kali dalam usia rata-rata. Jantung kamu berdetak lebih dari 100.000 kali sehari. Itu berarti mengirimkan 2.000 galon darah ke seluruh tubuh setiap hari. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak lelah. Jadi, kamu pastinya harus menemukan cara untuk mencintai jantungmu sendiri, terutama ketika kamu tahu jantung bekerja sangat keras sepanjang waktu. 4. Manusia itu bercahaya bioluminescent. Bioluminescence berarti produksi dan emisi cahaya oleh organisme hidup. Ya, kita memancarkan cahaya. Namun, cahayanya tidak terlihat oleh mata manusia. Cahayanya 1000 kali lebih ringan dari tingkat di mana mata telanjang kita sensitif dan karenanya kita tidak bisa melihatnya. Tapi ya, kita semua bersinar. 5. Manusia adalah satu-satunya hewan dengan dagu. Ya, kamu bisa membelai dagu terkagum-kagum. Memang benar, manusia adalah satu-satunya hewan dengan dagu. Kami yakin kamu baru saja melakukannya. Ya, dagu bukan hanya bagian bawah wajah kamu. Ini adalah istilah khusus untuk potongan kecil tulang yang memanjang dari rahang. Meskipun mungkin tampak aneh, kita adalah satu-satunya yang memiliki dagu. Bahkan simpanse dan gorila, sepupu genetik terdekat kita, tidak punya dagu. Aneh sekali. 6. Pembuluh darah. Jika mereka dibaringkan ujung ke ujung, semua pembuluh darah di tubuh manusia akan mengelilingi bumi 4 kali. Betul sekali, arteri, vena, dan kapiler orang dewasa akan membentang sekitar 100.000 mil. 7. Hidung. Hidung manusia dapat mendeteksi sekitar 1 triliun bau.
mawar, secangkir kopi segar, lemon, parfum, popcorn. Ini hanya beberapa dari sekitar 1 triliun aroma yang dapat dibedakan oleh hidung dan otak manusia. Semoga kamu suka fakta aneh tentang manusia ini. Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini jika kamu tahu fakta aneh lainnya tentang manusia. Nyamuk, makhluk menyeramkan yang membuat kamu terus menggaruk. Kamu tahu nggak, mereka bahkan lebih tua dari dinosaurus. Dan mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi sesulit apapun, kecuali Antartika. Ya, makhluk terbang kecil ini sangat mudah beradaptasi. Kami yakin kamu sudah lihat banyak nyamuk, dan mungkin ada satu yang menunggu menggigitmu saat kamu menonton ini. Mengapa mereka menggigit? Mengapa mereka membutuhkan darah? Dari 3.000 lebih spesies nyamuk yang ada, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia atau mamalia lain untuk diambil darahnya, dan nyamuk jantan yang bertahan hanya pada nektar buah dan tumbuhan. Itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka bisa menemukan kita? Nah, selama ini kita kira mereka melacak kita dengan bantuan cahaya, tapi ternyata tidak. Panas tubuh. Ya, yang kamu dengar itu benar. Mereka tertarik pada panas tubuh kita dan karbon dioksida yang kita keluarkan saat kita bernafas. Mereka dapat mendeteksi karbon dioksida ini dari jarak sekitar 20 meter. Wow! Fakta mengungkapkan nyamuk membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 menit untuk mengisi perutnya. Tetapi, bukankah itu terlalu lama? Sebenarnya, begitu perut mereka kenyang, tubuh mereka memproses darah dan membuang air darinya. Hanya menahan sel darah merah, dan nyamuk betina bisa minum darah hingga 3 kali lebih banyak dari berat badannya sendiri. Itu kapasitas yang cukup. Tapi, kenapa mereka melakukan itu? Untuk membangun kecerdasan protein dan zat besi mereka untuk proses bertelur yang ada di dalam darah manusia. Proses pengambilan darah mereka sebenarnya sangat menarik. Tahu nggak, mereka menusuk kamu bukan dengan 1, bukan 2, tetapi 6 jarum sekaligus. Ketika nyamuk mendapati mangsanya, mereka duduk dan mulai mencari pembuluh darah dengan menusuk hidung tajamnya ke dalam. Jika sekali tidak beruntung, mereka terus mencari pembuluh darah sampai mendapatkannya, atau sebelum mereka ditepuk dan dihalau manusia. Hidung tajam ini terdiri dari 6 jarum. 2 diantaranya memiliki tepi seperti gergaji yang mampu menembus kulit manusia. 2 jarum membantu mereka menjaga jaringan agar tetap terpisah satu sama lain. Salah satu jarum yang juga dikenal sebagai labrum membantu mereka menemukan pembuluh darah. Jarum ini memiliki lebih dari 150 reseptor untuk menemukan pembuluh darah yang tepat, dan kemudian mereka menggunakan jarum yang sama untuk menghisap darah. Wow! Bisa kamu tebak untuk apa jarum ke-6 atau hypopharynx digunakan? Jarum ini digunakan untuk meludahkan air liur saat menembus kulit kita, menyebabkan gatal dan perih. Air liur nyamuk terdiri dari lebih dari 100 enzim yang bekerja sebagai anestesi lokal dan juga menghentikan pembekuan darah. Hampir semua manusia alergi air liur nyamuk ini. Ya, hampir seluruh manusia. Ada beberapa orang yang tidak alergi terhadap ini. Beruntunglah mereka. Tubuh mereka melepaskan histamin, senyawa kimia yang menyebabkan kulit gatal dan menyebabkan peradangan, dan sel darah putih yang juga dikenal sebagai limfosit untuk melawan air liur yang menyebabkan benjolan pada kulit dan membuatnya sangat gatal. Saat nyamuk meludah dengan air liurnya, mereka terkadang menularkan penyakit mematikan seperti malaria, Zika, dengue, chikungunya, dan lain-lain yang membunuh sekitar lebih dari 1 juta orang. Nah, itu parah kan? Berikut tips singkat tentang bagaimana kamu bisa menjauhkan gigitan mematikan ini. Nyalakan lilin yang memiliki wewangian, tanam beberapa tanaman atau herbal, dan selalu simpan semprotan dan pengusir nyamuk. Cobalah dan kamu akan terkejut. Ini benar-benar berhasil. Kamu baru menguap ya sambil melihat gambar-gambar itu?
Aktivitas menguap disebut ositasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menguap adalah sistem pendinginan udara alami otak kamu, membawa darah yang lebih dingin untuk mendinginkan materi abu-abu kamu yang terlalu panas dan terlalu banyak bekerja sehingga kamu dapat terus memproses informasi secara efektif. Bahkan, memikirkan menguap bisa membuatmu menguap. Semua orang melakukannya, bahkan hewan pun melakukannya. Asumsi yang umum adalah kita menguap saat merasa ngantuk, tapi itu tidak. Ada 3 alasan utama mengapa kita menguap. Kita cenderung menguap saat kita lelah, saat kita sangat bosan, atau saat kita melihat orang lain menguap. Manakah dari berikut ini yang paling sering membuat kamu menguap? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Fakta menarik, kamu tahu bayi pun menguap di dalam rahim. Bagaimana cara kerja menguap? Otak kita menjadi lelah setelah semua aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Hal ini menyebabkan menguap saat kita meregangkan rahang dan mendorong darah melalui pembuluh darah dari jantung ke otak. Bersamaan dengan ini, kita menghirup udara melalui mulut dan hidung kita. Udara mendinginkan darah yang menuju ke otak yang pada gilirannya menurunkan suhu otak kita. Apakah menguap menular? Menguap tampaknya menular di antara semua vertebrata, termasuk manusia, ikan, burung, dan juga ular. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menguap yang menular mungkin terkait dengan fenomena yang disebut pencerminan sosial, di mana organisme meniru tindakan orang lain. Perilaku lain yang termasuk dalam kategori ini adalah menggaruk, menyilangkan kaki, dan tertawa. Bagaimana menghentikannya? 1. Coba pernafasan dalam. Tubuh mungkin membutuhkan lebih banyak oksigen dan karenanya bernafas dalam-dalam adalah salah satu cara paling efektif untuk berhenti menguap. 2. Mulai bergerak. Menghentikan rutinitas juga dapat membantu merangsang otak kamu. Perasaan lelah, bosan, dan stres cenderung membuat orang lebih sering menguap. Menguap berlebihan juga bisa disebabkan oleh konsumsi kafein yang terlalu banyak. 3. Dinginkan diri kamu. Kamu juga dapat mencoba berjalan-jalan di luar atau mencari tempat dengan suhu yang lebih sejuk. Jika kamu nggak punya waktu untuk melakukannya, minumlah air dingin atau makan cemilan dingin. Pernahkah kamu sama teman-temanmu bersantai, mendengarkan musik, dan mungkin terus-menerus minta volume suara dikeraskan karena terlalu pelan? Pernah berulang kali mengatakan, maafkan saya, karena kamu tidak dapat mendengar, dan karena kamu nggak bisa dengar, dan berpikir bahwa, sialan, saya rasa saya tuli. Nah, kamu tidak benar-benar tuli, tetapi setengah tuli, atau mungkin hampir tuli. Seiring bertambahnya usia, beberapa orang memang menderita gangguan pendengaran. Untuk orang yang lebih tua, bentuk gangguan pendengaran yang paling umum disebut presbycusis. Ini terjadi ketika sel-sel rambut kecil di koklea berubah selama proses penuaan. Mereka mungkin menjadi lebih rapuh atau kurang responsif seiring waktu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu benar-benar tuli? Baiklah, kami akan membantu kamu mengetahuinya. Jadi, dengarkan dengan seksama, Bung. Jadi, ada beberapa frekuensi yang sebagian besar kita dapat mendengarnya dan sebagian tidak. Kita akan mulai dengan frekuensi dasar yang kebanyakan kita dapat mendengarnya, yaitu 8000 Hz. Hertz adalah satuan frekuensi turunan dalam sistem satuan internasional dan didefinisikan sebagai siklus per detik. Ini dinamai Heinrich Rudolf Hertz, orang pertama yang memberikan bukti konklusif tentang keberadaan gelombang elektromagnetik. 8000 Hz seharusnya sangat mudah untuk kamu dengar, dan jika kamu tidak dapat mendengarnya, maka kamu pasti memiliki masalah pendengaran. Siap? Kita mulai. Lantang dan jelas, bukan? Bagus. Nah, kami berharap sebagian besar kamu mendengarnya. Semoga saja. Mari kita lanjut 12.000 Hz. Bagaimana dengan ini? Nah, jika ada di antara kamu yang berusia di atas 50 tahun, mungkin kamu sedikit kesulitan untuk mendengarkan yang ini. Sebaiknya, kenakan headphone kamu untuk mendengarkan dengan lebih baik, terutama jika kamu berada di tempat yang bising atau ramai, atau dengarkan saja tesnya di tempat yang sangat sunyi. Benar, kamu bisa mendengar saya. Oke, ini menyeramkan. Kembali ke pengetesan. Jadi, jika kamu berusia di atas 40 tahun, ini mungkin agak sulit bagi kamu untuk mendengarnya. Tetapi, cobalah. Ini 14.000 Hz. Mari kita dengarkan. Apa kamu dengar ini? Baik. Jika tidak, nggak apa-apa.
Kamu mungkin berusia 40 tahun, atau mendekati usia 40, atau mungkin di usia 40-an. Ada banyak frekuensi yang bahkan tidak dapat didengar oleh anak-anak, tetapi pasti dapat membuat anjing atau kucing gila. Jadi, jangan merasa bersalah karena tidak mendengarnya. Pindah ke 15.000 Hz. Kebanyakan kamu tidak akan bisa mendengar yang ini, karena hanya orang di bawah usia 25 yang bisa. Siap? Oke. Apakah kamu mendengarnya? Beritahu kami di bagian komentar jika kamu bisa menangkapnya. Sekarang ini lebih sulit, jadi bersiaplah untuk tidak mendengarkan ini. 17.000 Hz. Jika kamu mendengarnya dan kamu berusia di atas 18 tahun, kamu benar-benar berbakat. Berikutnya, 18.000 Hz. Bisa? Wow! Untuk yang terakhir, pasti tidak ada di antara kamu yang bisa mendengar. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri berlebih-lebihan. Faktanya, frekuensi tertinggi yang dapat didengar manusia adalah 20.000 Hz. Ini dia 20.000 Hz. Nggak bisa nangkap kan? Nggak apa-apa. Namun, jika kamu bisa, pastikan kamu memberitahu kami di bagian komentar di bawah. Kamu tahu nggak sedang diawasi? Setiap saat, setiap tindakan, reaksi, dan gerakan fisik sedang diperhitungkan. Kamu dihakimi sepanjang waktu, suka atau tidak. Isyarat dan gerak tubuhmu menceritakan tentang kamu. Bahasa tubuh dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Kamu hanya perlu membaca yang tersirat, dan begitu kamu melakukannya, kamu mendapatkan manfaat dari sini. Mari selami beberapa contoh mempelajari cara membaca pikiran seseorang. Mengusap hidungmu saat berbicara menyatakan bahwa kamu nggak jujur. Ungkapan mengusap hidung bermakna mengingatkan seseorang tentang kesalahan atau kegagalan berulang kali yang tidak mereka sukai. Mengusap mata berarti kamu ragu atau nggak percaya dengan apa yang kamu dengar, kecuali jika kamu terkena flu atau ada sesuatu yang nyangkut di mata kamu. Ekspresi mikro adalah sinyal nonverbal umum lainnya yang perlu kamu perhatikan. Ungkapan-ungkapan ini mungkin muncul secepat 1/25 detik, tetapi mereka biasanya mengungkapkan keadaan pikiran seseorang selama percakapan dan akan membantu kamu memahami apa yang mereka lindungi atau sembunyikan. Bahkan mulut kamu dan variasi yang kamu buat dengannya mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Menutup mulut kamu mungkin sopan jika orang itu menguap atau batuk, tetapi kadang-kadang digunakan untuk menyembunyikan emosi atau perasaan kamu tentang topik yang dibahas. Bibir yang mengerut mungkin menjadi indikator ketidakpercayaan atau ketidaksetujuan. Menggigit bibir menunjukkan bahwa kamu stres, cemas, atau khawatir. Menggigit bibir yang sama jika disertai dengan seringai bisa dianggap genit. Bukan hanya ini, tindakan sederhana pun dapat ditafsirkan berbeda. Seperti memelintir rambutmu saat rapat bisa jadi menandakan kamu bingung atau nggak fokus. Mungkin juga kamu gugup dan kurang percaya diri. Sementara di sisi lain, jika kamu memelintir rambutmu dengan senyum manis dan alis yang berkerut, kamu bisa terlihat genit. Berdiri dengan tangan tergenggam di belakang mungkin tampak seperti posisi yang nyaman untuk berdiri. Namun, ini dapat menunjukkan bahwa kamu nggak nyaman dan berusaha mengendalikan amarah kamu. Ujung ke ujung jari kaki adalah sinyal nonverbal lain yang sangat mudah ditangkap. Tapi kebanyakan orang cenderung mengabaikannya. Saat bercakap-cakap dengan seseorang, jari-jari kaki kamu biasanya mengarah ke orang lain. Karenanya, jari kaki mengarah ke ujung kaki. Ketika seseorang memalingkan kakinya ke arah luar atau terus menggerakkannya berulang kali, itu adalah tanda bahwa dia ingin pergi. Berkedip terlalu sering dapat menunjukkan bahwa kamu merasa nggak nyaman dan dalam kesulitan. Sementara ketika kamu kurang berkedip, itu menunjukkan bahwa kamu lebih fokus dan kamu mencoba mengendalikan gerakan mata kamu. Ini dan banyak lagi tanda-tanda nonverbal menyampaikan pesan tentang dirimu. Jadi, lain kali kamu membuat tindakan atau bereaksi dengan cara tertentu, ingatlah, seseorang sedang memperhatikan.